Coba pelajari, cari solusinya, apa yang terbaik. Jangan sampai kemudian doktrin ibadah ini kan kita harus sabar, harus apa kan ustadz-ustadz suka menggunakan dalil itu. Betul, Bang Anin. untuk skip dengan pelayanan yang terbaik segala macam. Tugas haji itu mereka yang memang ikhlas ingin menjadi petugas haji, jadi bukan petugas yang nebeng naik haji. Dipersembahkan oleh orang penting kita kali ini sudah biasa disebut juru bicara Presiden Prabowo Subianto. Orang yang dianggap paling tahu apa isi pikiran Presiden kita, Prabowo Subianto. Nah, sekarang saking dipercayanya, diberi juga tanggung jawab baru sebagai Wakil Badan Penyelenggara Haji, Dhanil Anzar Simanjuntak. Assalamualaikum. Bang Anin, waalaikumsalam. Ini Bang Anin kenapa? Emang kurang kerjaan, ditambah-tambah, kurang sibuk berarti ya Bang Anin ya? Dikasih juga sebagai Wakil Badan Penyelenggara Haji. Berarti pokoknya buat Pak Presiden Prabowo, Bang Anin kayaknya harus dibikin sibuk terus ya? Atau ternyata jubir aja nggak cukup? Sulit, ya. Jadi ini kayak mission of impossible, kali disuruh ngerjain dan perbaiki pengelolaan haji. Isu haji itu penting banget Bang Anin kan, buat kita Bang Anin. Mbak Eli, ini terkait cita-cita umat Islam. Banget. Ya kan, semua muslimah itu pasti cita-citanya pengen naik haji. Merinding saya Bang Anin. Haji itu ibadah yang menutup ya, artinya rukun Islam kelima yang wajib dipenuhi bagi seorang muslim ya. Nah, Bang Anin, kita bicara dulu sebagai Wakil Badan Penyelenggara Haji. Mau tahu dulu nih, kenapa Presiden Prabowo Subianto menunjuk Bang Anin sebagai Wakil Badan Penyelenggara Haji? Itu pertanyaan yang harus dijawab Pak Prabowo. Saya belum tahu. Disampaikan. Jadi saya ketika diberitahukan untuk mengelola haji itu saya dan istri itu bengong, Mbak. Gitu. Saya ngomong, ini serius kita ngurusin haji. Saya terus terang kan selama ini tidak terlalu engage dengan isu haji. Kalau kemudian saya punya latar belakang sebagai mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, iya. Tetapi terus terang dalam sepanjang karir saya sebagai akademisi, kemudian sebagai aktivis misalnya, itu tidak pernah bersinggungan dengan pengelolaan haji. Pun demikian misalnya saya mengurusin bisnis, itu tidak pernah bersinggungan dengan pengelolaan haji. Namun kemudian tiba-tiba Pak Prabowo memerintahkan saya untuk menjadi wakil penyelenggara haji. Itu kaget. Saya dengan istri itu pertama kali ditelepon itu malam-malam, itu kaget, bingung kan. Ini serius, karena saya tahu penyelenggaraan haji itu tidak mudah. Krusial kan? Krusial. Ini terkait dengan bukan hanya hajat hidup orang banyak, tapi ini terkait dengan mimpi seorang Muslim. Kan mereka tuh bahkan kalau di Indonesia itu yang naik haji belum tentu mereka yang punya uang banyak, tapi mereka yang memang punya tekad agar menyempurnakan ibadahnya, mereka bisa nabung dari sekian tahun dari desa-desa sana, kemudian dengan cita-cita bisa naik haji, Mbak Eli. Makanya saya kan terpikir, ini mengelola cita-cita seorang muslim itu takut loh, Mbak. Saya dengan istri semalaman ngobrol, ini serius. Saya takut loh. Saya jadi bukan pada posisi orang bersyukur atau gitu ya. Saya takut pada pertama itu sampai ya sudahlah mungkin karena diamanati. Iya, diamanati untuk sesuatu urusan yang diperhatikan orang banyak, apalagi sebelumnya kan banyak isu-isu tidak sedap terkait dengan penyelenggaraan haji. Oleh sebab itu ya akhirnya
karena kebiasaan saya kan ikut perintah, saya prajurit Pak Prabowo, ya sudah, Bismillah, sami'na wa ata'na, ya sudah kita kerjakan, kita coba, kira-kira gitu. Nah, bicara Badan Penyelenggara Haji, artinya dipisahkan dari Kementerian Agama. Iya. Artinya di Kementerian Agama sudah sama sekali tidak mengurusi haji ya, Bang Anin ya? Jadi Mbak Eli, ini masa transisi. Masih transisi. Transisi artinya kan Badan Penyelenggara Haji ini butuh payung hukum. Baik. Payung hukum itu namanya tentu undang-undang. Karena kan rujukan pelaksanaan haji oleh pemerintah itu masih diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji. Dan itu penyelenggaranya adalah Menteri Agama. Nah, oleh sebab itulah dibutuhkan payung hukum yang baru, otomatis harus revisi Undang-Undang Nomor 8 2019 itu. Nah, tentu butuh waktu kan, mungkin beberapa bulan ke depan. Nah, payung hukum kami saat ini baru Perpres. Jadi peraturan presiden yang dibuat, itulah yang menjadi dasar penunjukan kami. Oleh sebab itulah pada saat ini itu masanya transisi. Transisi peralihan penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama, khususnya Direktorat Jenderal Haji dan Umroh, ke Badan Penyelenggara Haji. Nah, tentu proses transisi ini kan butuh waktu. Nah, sehingga penyelenggaraan haji tahun 2005 atau 1446 Hijriah itu masih secara operasional dilaksanakan oleh Dirjen Haji di bawah Kementerian Agama. Nah, posisi Badan Haji gimana? Posisi Badan Haji tentu terlibat dalam proses itu, tapi tidak total begitu sampai nanti masa transisi ini selesai, artinya undang-undang sudah ada sehingga nanti bedol desa lah, seluruh perangkat di Dirjen Haji itu diakuisisi menjadi Badan Penyelenggara Haji. Kira-kira begitu. Yang mana itu adalah secara full akan mulai kapan? Kemungkinan secara full bisa mulai tahun 1447 Hijriah, artinya 2026. 2026 insya Allah secara full penyelenggaraan haji itu di Badan Penyelenggara Haji. Apakah kemudian nanti akan tetap Badan Penyelenggara Haji yang setingkat menteri seperti sekarang sesuai dengan Perpresnya, atau kemungkinan bisa juga kemudian karena banyak usulan begitu dia diberi nama Kementerian Haji gitu. Bisa saja nanti direvisi undang-undang. Yang pasti dia setara dengan kementerian. Saat ini dia badan namanya badan setara kementerian. Bang Anin, yang penting juga kenapa menurut Presiden Prabowo urusan haji itu harus betul-betul tunggal diurus oleh kementerian khusus atau badan khusus? Pertama, ini menunjukkan afirmasi Pak Prabowo terhadap kepentingan umat Islam. Baik. Kalau Kementerian Agama itu kan mengurusi seluruh agama. Kementerian Haji itu mengurusi spesifik umat Islam. Tadi saya sebutkan cita-cita umat Islam. Jadi Pak Prabowo ini menunjukkan bahwasannya beliau ingin cita-cita umat Islam itu, mimpi seorang Muslim itu difasilitasi dengan baik. Istilah Pak Prabowo ingin pelaksanaan haji dan jamaah haji kita itu merasa nyaman dan aman dalam pelaksanaan hajinya, pelaksanaan mimpi-mimpinya. Nah, ini memang cita-cita Pak Prabowo sejak awal, sehingga pelaksanaan haji itu bisa jauh lebih baik. Itu pertama. Kemudian kedua, tentu Pak Prabowo berharap bahwasannya penyelenggaraan haji itu harus transparan dan akuntabel. Beliau kan selalu menyampaikan jangan sampai ada kasus-kasus, mohon maaf dalam tanda kutip, korupsi dalam penyelenggaraan haji. Ini masalah sensitif, ini masalah umat. Nah, kemudian ketiga, Pak Prabowo berharap penyelenggaraan haji itu atau ibadah haji itu bisa menjadi kekuatan ekonomi baru bagi umat. Kan selama ini kita belum membangun ekosistem ekonomi haji yang kuat. Nah, oleh sebab itu Pak Prabowo ingin mendorong bagaimana ibadah haji itu punya dampak ekonomi bagi ekonomi umat. Misalnya ya, dana haji itu besar sekali di satu sisi. 186 triliun. Iya, lebih dari 186 triliun. Nah, bahkan dalam pelaksanaannya
itu kan banyak kegiatan-kegiatan ekonomi. Nah, oleh sebab itulah penyelenggaraan haji misalnya di Madinah dan Mekah itu kita berharap bisa punya multiplier efek untuk ekonomi domestik. Misalnya ya, contoh pelaksanaan dam, ya, potong hewan di mana di Mekah dan Madinah itu bisa nggak dipotongnya misalnya di Indonesia dengan gitu. Kemudian catering, makanan, buah dan segala macam. Jadi bisa nggak diimpor dari Indonesia. Jadi Pak Prabowo itu mulai memikirkan ekosistem ekonomi haji. Apakah kemudian nanti bagaimana mensiasati supaya tabungan haji itu punya manfaat luas bagi kepentingan umat. Keempat, Mbak Eli, itu bagaimana haji itu menjadi simbol kebudayaan. Jadi tidak berhenti misalnya haji itu menjadi simbol kalau sudah naik haji ada hajinya, ada hajahnya, tidak itu simbolnya tidak boleh sekedar simbolik atributasi seperti itu. Tapi Pak Prabowo ingin ada perubahan keadaban dan peradaban. Dulu para kiai kita kalau naik haji, Kiai Dahlan, Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari, itu kalau naik haji itu proses pembelajaran. Karena kan lama sekali kan, haji kan naik kapal 1 bulan, kemudian mereka bisa di sana setahun 2 tahun. Betul. Kenapa? Sambil belajar, Mbak. Nah, Pak Prabowo gimana ini bisa jadi instrumen keadaban, diplomasi, ya, dengan negara-negara tetangga dan sebagainya. Kemudian ketika kembali dari naik haji itu, kemudian ada dampak secara adab, keilmuan dan sebagainya karena ada proses pembelajaran di sana. Nah, Pak Prabowo ingin punya 4 poin tadi yang bisa dilakukan melalui haji sehingga memang harus diurusi secara spesifik, Mbak, demi tujuan-tujuan itu tadi. Ketika saya bantu Anda, maka saya mengorbankan banyak orang yang sudah mengantri. Pak Prabowo melihat bahwa selama penyelenggaraan haji sebelumnya itu ya karena tadi yang Bang Anin sampaikan bahwa karena Kemenak gitu mengurusi banyak hal sehingga mungkin urusan haji jadi sebagian, sementara ini hari jadi prioritas gitu ya. Apakah sebelumnya memang Pak Prabowo melihat bahwa penyelenggaraan haji masih ada masalah saat di ibadah haji dan lain-lain? Masalah-masalah itu masih juga dihadapi umat Islam yang sedang beribadah di Tanah Suci, Bang Anin. Hari ini kan memang Pak Prabowo bikin fokus-fokus kerja. Baik. Makanya kementerian banyak dipecah-pecah karena ingin fokus, termasuk dalam konteks ini Kementerian Agama. Jadi beliau ingin fokus haji sudah, supaya diurusi sendiri atau satu badan setingkat kementerian. Apakah nanti revisinya jadi Kementerian Haji sendiri dan sebagainya itu tergantung proses politiknya nanti. Nah, dengan pengurusan sendiri dengan fokus seperti itu, harapannya dampaknya jadi lebih luas, Mbak. Ya kan tadi 4 hal tadi, sehingga orang bisa mikirin gimana sih mendesain haji itu menjadi punya dampak luas kemana-mana, dari sisi ekonomi, dari sisi ibadah, dari sisi kebudayaan. Ya, itu yang diharapkan oleh Pak Prabowo. Nah, Bang Anin, bicara haji kan memang iya tadi Bang Anin bilang, ini tuh kan ya dambaan, mimpi dan harapan seluruh umat muslim di Indonesia. Sementara saat ini Bang Anin, tahun lalu 2023 ada 241 ya, yang ribu yang berangkat. Sementara Bang Anin, kita tahu bahwa yang sudah daftar itu hampir 5,1 juta. Katanya ada 30 tahun lah rata-rata masa tunggu. 25 tahun kan. Bang Anin, apakah kemudian ini jadi fokus juga Pak Prabowo agar Badan Penyelenggara Haji juga bisa mengatasi hal ini, di mana ya tadi terlalu banyak umat Islam kita yang sangat ingin berangkat, tapi tadi kuota yang terbatas dan lain-lain. Bang Anin, ini juga isu yang sangat krusial yang harus dijawab. Isu pertama yang saya dapati ini memang. Ya kan, Bang Anin, supaya datang semua banget di sosial media saya, di HP saya, semuanya. Bang, bisa nggak diperpendek antrian haji, bisa nggak? Bahkan banyak keluarga misalnya kontak saya, bisa nggak, atau teman bisa nggak bantu supaya pendek, langsung ke saya yang kenal. Saya bilang ketika saya bantu Anda, maka saya mengorbankan banyak orang yang sudah mengantri. Makanya saya dengan Gus Irfan selalu bilang, Gus, di posisi ini yang harus kita jaga itu adalah integritas kita. Kalau enggak, waduh, karena
secara otomatis saya dan Gus Irfan harus berani bilang tidak pada banyak dari dari partai, misalnya dari saudara, dari teman, pasti kan. Kenapa? Karena ini urusan semua umat Islam. Banget, Bang Ani. Nah, lantas apa yang perlu dilakukan? Nah, ini yang ini juga sudah dipikirkan oleh Pak Prabowo. Jadi kan satu-satunya cara untuk memperpendek antrian itu ya menambah kuota sebenarnya. Dan kuota itu sangat tergantung dengan Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi. Artinya apa? Proses diplomasi dengan Arab Saudi itu sangat dibutuhkan, Mbak. Bahkan Pak Prabowo menyebutkan nanti dalam beberapa hal saya langsung turun tangan untuk berkomunikasi dengan kerajaan Arab Saudi. Itu pertama, melalui lobby berharap kuota haji kita bisa bertambah. Kemudian kedua, banyak negara-negara sekitar, negara-negara tetangga dan sebagainya, itu tidak menggunakan kuota mereka sebagaimana mestinya. Kan? Masih banyak yang tidak diambil. Nggak diambil mereka. Nah, di situ sekali lagi dibutuhkan diplomasi dengan negara-negara tersebut supaya kemudian mereka kasih kuotanya ke kita aja gitu. Nah, kan proses itu pasti membutuhkan kapasitas diplomasi yang tinggi. Makanya kan uniknya di pelaksanaan haji ini atau badan haji ini itu adalah kapasitas diplomasi kita dibutuhkan. Kapasitas kita memahami hal-hal teknis detail itu dibutuhkan. Kapasitas kita membaca dampak ekonomi itu dibutuhkan. Kapasitas kita mengelola banyak orang itu dibutuhkan. Nah, Pak Prabowo menyebutkan ya diplomasi itu harus kita maksimalkan nanti. Nah, caranya hanya itu menurut kami untuk memperpendek antrian haji. Selain memang secara teknis ya kita beres lagi daftar-daftarnya misalnya terkait dengan usia diprioritaskan siapa yang diprioritaskan dan segala macam itu mulai kita pikirkan. Namun tentu kan ini bukan pekerjaan mudah ya, Mbak. Makanya kita hari ini banyak belanja masalah gitu loh. Nah, salah satunya masalahnya ya di situ. Termasuk nanti yang kedua misalnya gimana ONH lebih murah kan itu ya selalu. Pasti pertanyaannya jalur antrian ini kan para kameramen juga semuanya cita-cita mereka yang muslim ya naik haji gitu loh. Nggak ada nggak cita-cita yang nggak naik haji. Gitu. Pasti cita-cita naik haji. Nah, tapi kan berharap ONH lebih murah, kemudian jalur antrian lebih singkat. Sama pun seperti saya tadi yang paling bilang bahwa urusan haji dan kuota tadi jadi paling vital saat ini. Begitu saya tahu, wah Daniel Anzar Simanjuntak jadi wakil badan penyelenggara haji, pastilah orang-orang terdekat langsung. Iya pasti. Bisa dong dipercepat ya, pasti itu yang paling Bang Anin hadapin saat bisa ini. Bisa dong dipermurah, bisa dipermurah. Lari kayak Mbak Eli kan bisa lari. Nah Bang Anin bicara ini masih penting banget. Soal tadi Bang Anin mungkin sudah melihat bahwa ada negara-negara yang tidak ngambil kuota itu. Artinya itu potensi buat kita bangsa Indonesia. Indonesia aja kan sudah dianggap paling besar kan paling kuotanya. Besar, kuota kita paling besar, Mbak. Nah, apakah itu possible Bang Anin misalnya melihat ada jatah-jatah dari negara lain yang nggak dipakai. Nah, Bang Anin melihat ada tambahan potensi berapa? Ini pingin banget nih masyarakat Indonesia tahu, umat muslim tahu. Kira-kira ada tambahan berapa sih sehingga peluang untuk memperpendek? Dari misalnya sekitar 240-an atau 221 ribu ya kuota yang disediakan kita itu kita termasuk negara yang hampir menggunakan semua kuota kita yang ada. Karena kan masih hampir kurang, 99% itu kita gunakan. Iya. Artinya apa? Artinya kita memang butuh banyak tambahan kuota untuk mengcover antrian yang terlalu panjang itu. Nah, berapa persen persisnya saya terus terang belum bisa jawab. Nah, oleh sebab itulah yang paling penting tadi intinya adalah bagaimana membangun komunikasi dengan negara-negara yang berpotensi tidak menggunakan kuotanya secara maksimal tersebut. Secara diplomatik tadi, artinya apakah pemerintah Arab Saudi sudah mengatakan bahwa silakan saja asal bernegosiasi dengan negara-negara? Pasti begitu. Pasti kan begitu. Jadi uniknya ini kan sebenarnya pelaksanaan haji ini melibatkan banyak kementerian. Betul. Misalnya kita juga melibatkan Kementerian Luar Negeri yang dipimpin oleh Mas Sugiono, kita harus melibatkan imigrasi, kita juga melibatkan Kementerian Kesehatan, kita melibatkan Menteri Perhubungan terkait dengan transportasi, kita kesehatan tadi sudah, jadi banyak kementerian-kementerian yang dilibatkan dalam proses penyelenggaraan haji, Mbak Eli. Tapi berdasarkan umur nggak sih Bang? Ini kan makanya kan karena antriannya panjang, 5 juta orang itu sedang ngantri.
yang prioritas kita tentu yang lagi-lagi uang berbicara ya. Betul, betul. Jadi ya faktanya kan biaya naik haji itu tidak murah kan, memang ada biaya yang cukup untuk itu. Nah, tapi tentu pemerintah dalam ini nanti badan penyelenggara haji ingin memastikan ya harus nyaman, harus aman, itu aja. Dan potensi ekonomi umat bisa dikelola dengan baik. Jadi Gen Z harus sabar, atau paling tidak daftar jauh hari. Itu boleh iya, banget sih, iya, umur berapa iya, sih Bang boleh bagus. daftar? Kan dari muda, nggak ada batasan, nggak ada sudah aturan. bisa daftar dulu Iya, ya, bisa jadi bisa daftar ngantri, sejak udah awal. sambil Ya, daftar tunggu bisa tadi ya. ini panjang. Nah, daftar lebih cepat, ya nggak, biar nanti daftar tunggunya bisa lebih Ya, cepat ya. misalnya umur 20 tahun, kemudian nanti Kalau misalnya siapa tahu nanti Bang Anin memperpendek kuota ya nggak mudah-mudahan, sih? insya Allah, Amin, insya amin. Allah. Oke nih, satu lagi Bang Anin. Saya mau tanya nih Pak, jadi gini Pak, kan sekarang itu banyak banget agen-agen travel haji dan umroh yang nakal Pak. Itu gimana sih Pak memilih yang benar-benar bagus dan dipercaya gitu loh Pak? Ya, itu tadi, regulasi harus kita perketat, seleksi juga harus kita perketat. Nah, itulah saya sampaikan bersama dengan Gus Irfan, yang jelas kasus-kasus penipuan itu kan banyak sekali, dan korbannya masyarakat kita. Nah, oleh sebab itulah nanti dalam proses transisi ini kami akan memperkuat proses pengawasan dan akreditasi. Nah, jadi proses itu harus benar-benar meritokrasinya bekerja, artinya tidak terlepas dari proses-proses yang melanggar hukum, ada potensi korupsi, suap dan sebagainya, itu yang pengen kita. Ya, karena menurut data ya Bang Anin ini ada 640 penyelenggara haji khusus, haji khusus. Segitu. Gitu ya, jadi ini yang memang nanti kan, tugas Bang Anin juga ya, betul, merapikan ini regulasi terkait itu, akreditasi dan macam-macam. Nah, Bang Anin ini mewakili juga ya cerita-cerita pengalaman teman-teman yang bagaimana jomplangnya gitu ya, fasilitas yang jemaah haji harus hadapi ketika antara ONH plus sama reguler, Bang Anin. Salah satunya misalnya soal toilet, banyak cerita di sana. Kalau ONH plus masih mending tuh, iya ngantri tapi paling 1 jam. Tapi Bang Anin, buat teman-teman yang reguler, toilet di sana tuh bermasalah banget. Bisa berjam-jam Bang Anin, panjang banget. Kesian buat jemaah-jemaah yang mungkin sudah berlansia, kemudian harus menghadapi itu. Pertanyaan itu belum mampu saya jawab secara spesifik. Tapi saya harus. Tapi Bang Anin notice ya? Iya, saya notice. Ini kan namanya belanja masalah. Makanya saya terima kasih dengan sangat Mbak Eli menyampaikan itu. Dan itu juga yang jadi keluhan banyak dalam evaluasi pelaksanaan haji. Nah, oleh sebab itulah kami akan dengan Gus Irfan akan masuk pada detail-detail seperti itu. Kan pepatah bilang evil on the tail. Jadi kita coba pelajari, cari solusinya apa yang terbaik. Tapi yang jelas pada saat ini apa solusi terbaiknya saya belum mampu jawab, dan saya jadikan ini bagian dari upaya kami belanja masalah itu. Karena mungkin tadi yang seperti yang Bang Anin sampaikan ya, ketika Pak Prabowo Presiden kita ingin ada betul-betul badan khusus, artinya beberapa masalah-masalah tadi menjadi fokus yang harus dibenahi gitu ya Bang Anin? Fokusnya kan aman dan nyaman itu dulu. Jadi semuanya merasa nyaman. Tadi kan toilet itu terkait dengan kenyamanan, termasuk nanti di tenda dan segala kan banyak sekali tuh yang sudah kami inventarisir belanja masalahnya. Buat kita umat Muslim gitu ya, apapun yang diterima atau dijalankan saat sedang beribadah, sebetulnya umat Muslim atau jemaah itu kan anggap bagian dari ibadah. Doktrin itu yang ingin saya rubah gitu loh. Itu Bang Jangan sampai kemudian doktrin ibadah ini kan kita harus sabar, harus kan ustadz-ustadz suka menggunakan dalil itu. Betul, Bang Anin. Untuk skip dengan pelayanan yang terbaik segala macam. Nah, dalil dan alasan judgement terkait dengan itulah yang harus kita negasikan. Artinya kami ingin memastikan pelayanan itu harus berjalan dengan baik. Artinya tidak ada judgement gara-gara kesalahan pelayanan atau petugas haji, kemudian doktrin yang selalu disampaikan kepada ibadah adalah kita kan sedang ibadah bersabar, nanti kalau Bapak Ibu nggak terima ibadah hajinya,
berkurang amalnya. Nah, itu yang menurut kami doktrin yang tidak elok, itu namanya menghindar dari tanggung jawab, tapi kemudian menggunakan dalil Allah Subhanahu wa taala untuk membenarkan atau terhindar dari tanggung jawab memberikan kenyamanan itu. Makanya kuncinya kami nanti itu saya sudah diskusi banyak dengan Gus Irfan di petugas haji. Jadi kita ingin pastikan petugas haji itu mereka-mereka yang memang ikhlas ingin menjadi petugas haji. Jadi bukan petugas yang nebeng naik haji. Jadi akhirnya dia nggak ngurusin orang lain, dia ngurusin dirinya karena dia mau beribadah. Ya. Bahkan kami ketika saya tadi diskusi dengan Gus Irfan, itu harus ada fatwanya tuh Gus gitu. Jangan-jangan kalau kemudian ada petugas haji, kemudian petugas haji itu fokus pada tugas-tugas dia, pahalanya udah berlipat lagi. Nah, bila perlu petugas haji pun nanti yang didahulukan mereka-mereka yang memang bagusnya memang mengenal tugas-tugas kehajian. Misalnya mahasiswa-mahasiswa kita di Madinah, mahasiswa kita di Mesir, di sekitarnya, itu bisa menjadi petugas-petugas haji yang maksimal. Jadi mereka bukan orang yang nebeng naik haji. Nanti sementara orang beribadah, dia sibuk juga, begitu, bukan ngurusin jamaah hajinya. Kenapa? Kak Eli kan, ya Mbak Eli, ini kan jamaah haji kita ini dari kampung loh Mbak. Banyak dari desa-desa di Jawa Timur sana, Jawa Barat sana. Nggak pernah keluar negeri, bahkan nggak pernah naik pesawat. Jangankan keluar negeri, keluar kota saja mereka nggak pernah. Desanya aja mungkin nggak pernah. Satu-satunya perjalanan mereka naik pesawat itu adalah naik haji. Jadi tiba-tiba mereka harus terbang 8 jam lebih. Kemudian tiba-tiba mereka ada di negara yang mereka tidak tahu. Tiba-tiba mereka ketemu dengan seluruh warga negara dari seluruh dunia. Dan itu kan tidak mudah, artinya ya harus ada bimbingan, ada pengawasan. Nah, itulah kami diskusi banyak dengan Gus Irfan. Ini kita harus pastikan bereskan bariskan petugas-petugas hajinya. Jangan sampai ada kong kali kong, oh ini karena dia dari grup kita, karena dia dari ormas kita, karena dia dari partai kita, ini yang didahulukan. Nah, itu yang ingin kami minimalisir. Beratnya ya tugas Badan Penyelenggara Haji ya Bang Anin ya, karena tadi memang Bang Anin iya itu masalah kita, karena selama ini kita tahu bahwa Bang Anin sendiri sudah tahu ternyata kan memang petugas-petugas haji ya karena faktor kolusi tadi gitu, karena ingin nebeng tadi ada Bang Anin. Ada juga yang enggak gitu. Ya, tapi itu terjadi gitu ya. Pak Prabowo itu kan sangat disiplin orang. Katanya juga bahkan dari seluruh menteri Pak Prabowo tuh paling duluan selalu. Selalu begitu. Ini kan Bang Anin sudah cerita ya ampun banyaknya PR Bang Anin sebagai wakil kepala Badan Penyelenggara Haji gitu ya. Banyak PR-nya. Tugasnya berat sekali. Tapi Dhanil Anzar Simanjuntak tetap aja wajib juru bicara Presiden Prabowo Subianto, melekat udah. Ya ampun, kayak kurang-kurang kerjaan aja ditambahin kerjaan yang susah gitu Bang Anin ya. Artinya gimana tuh Bang Anin? Saya belum tahu ya Mbak, ini masih pembicaraan gitu kan. Saya nggak tahu apakah aturannya memungkinkan untuk saya di satu sisi bertugas sebagai wakil Badan Penyelenggara Haji, sisi lain sebagai juru bicara. Tentu itu nanti yang pelajari Mensesnek dan Menseskap. Jadi saya tunggu saja. Jadi apakah kemudian saya di posisi juru bicara juga, toh juru bicara memang fungsional, atau kemudian saya hanya fokus di penyelenggara haji. Terus awalnya memang Pak Prabowo berharap tentu saya tetap melakukan fungsi-fungsi penjubiran begitu. Pak Menseskap juga menyampaikan hal yang serupa, tapi kemungkinan mereka akan pelajari aturan-aturannya gitu terkait dengan itu. Kalau saya tentu tidak berkeberatan selama itu diperintahkan Pak Prabowo ya saya kerjakan. Karena tadi ya Mensesnek masih melihat misalnya tadi karena Bang Anin harus fokus ke urusan haji sehingga nggak mungkin kan harus membagi atau memecah perhatian gitu ya? Atau mungkin Bang Anin dianggap mampu dua-duanya? Kalau saya dalam posisi kalau diperintahkan saya kerjakan. Jadi fungsi-fungsi kejubiran kan memang bisnis as usual saja begitu. Kalau penyelenggara haji kan ini relatif tempat baru yang artinya
saya banyak belajar lagi, walaupun memang ya isu ini kan sudah engage karena saya dalam posisi mantan Ketua Umum Pusat Pemuda Muhammadiyah yang dekat dengan isu-isu ini, tapi kan secara langsung, secara operasional saya tidak pernah menangani. Nah, apakah mungkin juga misalnya tetap jubir tapi terkait urusan haji gitu ya? Mungkin nggak mungkin juga. Ya, yang jelas kan apa selama ini Ya, karena- saya jadi hampir 7 tahun jadi juru bicara Pak Prabowo. Tentu saya udah dapat chemistry-nya lah. Jadi Pak Prabowo akan bersikap seperti apa, value yang dipegang Pak Prabowo itu apa, saya tahu persis gitu. Kadang-kadang kalau pidato Pak Prabowo ini apa, nanti Pak Prabowo ngomong ini. Karena 7 tahun itu saya dengerin beliau terus kan Pak. 7 tahun itu ya, artinya briefnya Bang Anin betul. juga kan. Saya membaca dalam tanda kutip pikiran-pikiran beliau gitu. Saya terlibat dalam proses misalnya penulisan buku beliau, pidato beliau. Jadi sehingga jadi juru bicara itu relatif lebih mudah begitu. Jadi apakah kemudian tanggung jawab ini akan tetap saya emban nanti ya saya serahkan sepenuhnya ke Pak Prabowo. Tapi sebetulnya kan memang prerogatif kan di tangan Pak Prabowo Subianto. Presiden. Walaupun ia Mensesnek mempelajari. Mensekap mempelajari. Nah, kalau melihat itu Bang Anin, mungkin Pak Prabowo menyampaikan secara langsung kepada Bang Anin, kenapa sih beliau menunjuk dua-duanya itu beliau tetap ingin belum jubir? Secara spesifik saya belum dikasih penjelasan. Pak Prabowo itu jarang kasih penjelasan apa penugasan. Karena dianggap Dhanil Ladzim udah paham. Jadi ya udah di penugasan ya pasti Pak Prabowo tahu kita udah paham terkait dengan itu. Jadi kalaupun nanti saya harus menghandle dua bidang ini ya saya akan jalani. Kalaupun tidak ya syukur, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau Bang Anin mau harus memilih misalnya tetap pegang urusan haji atau jadi jubir, Bang Anin pilih mana? Saya sekali lagi saya prajurit Prabowo Subianto. Jadi saya tidak dalam posisi memilih atau bergen, Mbak. Jadi apapun itu tugas itu diberikan Pak Prabowo ya saya jalani. Tapi waktu Kertanegara kan Bang Anin dipanggil kan? Iya, betul. Pasti ngomong kan secara pribadi. Coba saya ingin tahu Pak Prabowo bilang apa? Pak Prabowo cuma sampaikan, Dhanil, kamu bersama dengan Gus Irfan nanti itu tangani haji. Kalian harus jadi duo yang hebat karena Gus Irfan itu latar belakangnya cucu pendiri NU dan latar belakangnya Nahdiyin, pengasuh pondok pesantren, jauh lebih senior dibandingkan saya. Kemudian saya berangkat dari Muhammadiyah, kemudian akademisi. Nah, kalian bisa jadi duo yang baik. Anak muda dengan tokoh senior. Ya, saya bilang ya sudah siap Pak gitu. Jadi saya nggak pernah tanya alasannya kenapa saya di sini gitu. Tapi pasti Pak Prabowo punya pertimbangan terkait dengan itu. Ya sudah saya jalankan saja. Ya artinya memang mewakili memang NU dan Muhammadiyah gitu ya. Dan ini kolaborasi kedua tadi ya, dua kekuatan tadi ya Bang Anin. Apalagi Gus Irfan juga kan punya latar belakang yang pengasuh pondok pesantren begitu. Jadi beliau pasti sangat engage dengan isu perhajian ini. Nah, yang menjadi juga soal tadi ya Bang Anin bahwa ada Gus Irfan, ada Bang Anin gitu, pasti antara kepala dan wakil sudah saling semacam membagi porsi nih. Oh iya. Gimana Bang Anin kesepakatan dengan Gus Irfan? Jadi ya kami saling jalankan saja. Tugas saya backup Gus Irfan, kan banyak Gus Irfan tentu kalau saya anak muda kan lebih agak dalam tanda kutip meledak-ledak, pengen akselerasi segala macam. Gus Irfan lebih wise begitu ya, kiai ya, jadi bisa jadi rem gas lah kira-kira gitu. Jadi rem gas saya ngegasnya, beliau kadang-kadang ngerem dan sebagainya. Jadi seperti sampaikan Pak Prabowo, kalian harus jadi duo, dynamic duo gitu. Jadi kami akan saling melengkapi aja. Oke. Bang Anin, ini yang penting juga nih, terakhir. Apa itu? Soal urusan kemarin Bang Anin ikut yang Akmil. Akmil saya nggak ikut. Kenapa Bang Anin nggak ikut? Karena di sini agenda media segala banyak. macam. Bang Anin memang tidak diminta ikut atau enggak, memang? aku udah izin. Oh, Bang Anin tuh izin, memang nggak bisa ikut. Ada alasan? Iya.
Kenapa Bang Anin nggak itu? Aku mau fokus karena kan harus beresin badan haji. Oke. Kan kita nih Mbak, kelembagaannya kan harus disegerakan, apalagi Karena dipercepat ya. Pak Jadi Prabowo Bang ingin Anin Senin ini sudah beres semuanya. Jadi ini kan badan baru itu anggarannya belum jelas, kantornya belum jelas, bahkan peraturan perundang-undangannya masih dalam proses. Modal kita bekerja itu perpres. Nah, oleh sebab itulah dia butuh banyak persiapan. Nah, makanya kan koordinasi dengan Menpan RB, koordinasi dengan Bappenas, koordinasi dengan Kementerian Agama, banyak sekali prosesnya. Karena Pak Prabowo ingin akselerasi nih. baik. Ini Akselerasi. vital banget sehingga Betul. Bang Anin boleh untuk tidak ikut ya. Artinya sehari pun itu penting buat segera Betul. menyelesaikan Jadi urusan ini kemarin ya. kan urusannya itu Transisi terus. ini ya. Masuk kan kantor saja kan kami belum banyak banyak alternatif kemarin. Artinya di Tamrin itulah sementara ini kami berkantor sambil menunggu masa transisi. Di mana? Baik. Nah, Bang Anin ini karena Bang Anin adalah jubir, kita anggap aja sampai sekarang masih juru bicara Presiden Prabowo Subianto. Bang Anin, kita sedikit mereview kemarin Akmil retreat ya. Nah, menurut Bang Anin itu Prabowo artinya dari sepanjang 3 hari itu Bang Anin kemudian seluruh menteri, wamen dan kepala-kepala badan dan lain-lain utusan presiden juga semuanya ikut dalam Hambalang retreat itu gimana Bang Anin? Kan emang itu kebiasaan Pak Prabowo bagi teman-teman yang di Udah Gerindra, biasa ya. di Gerindra atau di Kemhan, itu sudah terbiasa dengan tradisi Pak Prabowo seperti itu. Pak Prabowo itu kan suka membangun tim. Membangun building tim ya. Tim building, kompak segala macam, satu komando. Itu yang selalu dibangun Pak Prabowo, apalagi beliau mantan Panglima Komandan Khusus gitu ya. Jadi akhirnya beliau terbiasa membangun tim yang rapi, solid, barisannya rapat, safnya rapat. Itu yang sedang beliau lakukan terhadap para menteri ini. Apalagi para menteri ini kan berangkat dari latar belakang yang berbeda-beda, partai yang juga berbeda-beda, profesi yang juga berbeda-beda. Jadi harus menyamakan frekuensi. Jangan sampai presidennya FM, mereka AM. Kan kira-kira gitu, harus frekuensinya sama nih, FM semuanya. Jadi ketemu, dan itu yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo sambil menyampaikan apa keinginan Pak Prabowo dalam kepemimpinan beliau. Dan itu selalu khas Pak Prabowo menurut kami. Kan sepintar apapun orang, kan di Gerindra itu ya pasti selalu ikut Diklat pelatihan, diklat begitu, DPR, sebagainya selalu dalam posisi itu, dan itu cara Pak Prabowo. Dan saya pikir ini adalah cara pertama dalam sejarah bagaimana bangun tim yang diinginkan Pak Prabowo seperti itu. Bang Anin, 3 hari kemarin itu yang paling atau artinya yang bisa merubah teman-teman yang tadi jadi biar solid itu berapa kata Bang Anin untuk para timnya Prabowo Subianto? Itu tadi kekompakan. Kompak ya. Kompak, kemudian merasa satu tim itu, dan tujuan akhir bonding membonding Pak Prabowo itu ya itu pasti ingin bikin ini kompak. Nggak silo antar kementerian, nggak nafsi nanti sendiri-sendiri. Ego sektoral. Nggak ego sektoral, kan yang selama ini dihadapkan dalam kementerian itu selalu itu, nggak ego sektoral, nggak ini tim loh gitu, jangan merasa keren sendiri segala macam. Jadi ini tim dan semuanya harus sami'na wa ata'na, harus ikut ke presiden. Jadi pimpinannya itu presiden, jadi nggak ada yang lain. Anda semuanya ini adalah staf presiden, dan artinya ikut perintah presiden, dan itu yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo. Dan saya sih berharap semua menteri sadar itu. Itu yang ingin diharapkan Pak Prabowo. Kalau Bang Anin mungkin terakhir nih pertanyaan, kalau melihat dari kesan mungkin ada yang menyampaikan secara personal, beberapa menteri itu yang mungkin sama tiba-tiba kaget lah Bang Anin dengan cara atau ala Prabowo Subianto, gimana Bang Anin? Kemudian apakah perubahan yang mereka alami dalam 3 hari itu? Gus Irfan aja sampai encok ininya gitu. Jadi karena banyak bergerak segala macam. Yang paling penting itu kan Pak Prabowo selalu bilang disiplin. Disiplin itu kan nafas dari jam 4 semuanya. Pagi iya, disiplin. Pak Prabowo itu kan sangat disiplin orang. Katanya juga bahkan dari seluruh menteri Pak Prabowo tuh paling duluan selalu begitu. Pak Prabowo itu kalau misalnya
Beliau meminta anak buahnya harus jago nembak. Makanya dia pasti duluan yang paling jago nembak. Jadi khasnya Pak Prabowo Jadi disiplin. kalau dia menyuruh, ya dia sudah melakukan Kan gitu ya. coba perhatikan Pak, pasti disiplin. Kemudian kedua, tertib itu disiplin. Kemudian rapi. Kan rapi coba penting. lihat khas Pak Prabowo itu kan yang selalu menarik itu adalah disiplin, saya disiplin. Kemudian baca buku, pembaca segala macam. Kemudian rapi. Teratur gitu. Teratur, hidupnya. coba lihat kan Garuda TV kan juga mulai rapi-rapi, keren-keren dengan bajunya begitu. Kan orang selalu ngeliat tuh kok anak buah Prabowo kok keren-keren gitu. Iya. Cara pakaiannya aja Cara keren. berpakaian tuh menentukan. Iya, menentukan. Karena Pak Prabowo selalu nyampaikan hal-hal seperti itu. Dress code itu penting bagi Pak Prabowo karena itu bahasa. Ya kan? Kalau orang yang paham kan ngelihat Pak Prabowo, kapan Pak Prabowo kasih pakai safari, kapan harus pakai jas, kapan harus pakai baju kaos, kapan harus pakai sweater segala macam. Nah, Pak Prabowo paham betul. Kapan harus pakai sepatu cat, kapan harus pakai sepatu pantofel dan segala. Pak Prabowo tahu persis. Nah, itu bahasa bagi Pak Prabowo. Nah, pakaian itu peradaban dan keadaban. Baik. Daniel Anzar Simanjuntak, Wakil Badan Penyelenggara Haji yang juga juru bicara Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih sudah berdialog bersama kami di program Orang Penting. Makasih Mbak Yali. Persembahkan oleh